Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu setelah tahun baru. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1, Hupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 752 ayat 1, Tuhan patulus ma sakami. Dengarkanlah hukum Taurat dalam minggu ini, yakni hukum Taurat pertama hingga yang ke-10. Tita yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita yang keenam, jangan membunuh. Tita yang ketujuh, jangan berzina. Tita yang kedelapan, jangan mencuri. Tita yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang kesepuluh hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 681 ayat 1, Ale Amang Asih Roham. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 25 ayat 1, Hatami Ale Tuhanku. Sampai
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 827 ayat 1, Marbungaran Hatai. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat 1, Gohi au Tuhan marhiti hatami, sembari kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu setelah tahun baru hari ini, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 10-14.
Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh bahagia bisa menjalani tahun 2025 ini, dan hari ini adalah hari kelima. Saya percaya saudara sekalian dimanapun berada dalam keadaan sejahtera dan penuh sukacita dalam pengharapan kasih Tuhan, utamanya menjalani tahun yang baru ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki tahun baru seringkali membawa harapan baru, namun tak jarang juga masih menyisakan beban masa lalu. Banyak orang masih terikat dalam pergumulan, terikat dengan beban dosa, kesulitan hidup, maupun rasa takut akan masa depan. Dalam situasi seperti ini, kita perlu diingatkan akan sifat Allah yang membebaskan umatnya. Firman Tuhan dalam Yeremia 31 ini menegaskan karya pembebasan Allah bagi umat Israel, dan janji ini masih berlaku bagi kita hingga hari ini. Tuhan selalu mendengar seruan umatnya. Allah tidak pernah jauh dari umatnya. Dia adalah gembala yang mengumpulkan kawanannya yang tercerai-berai. Maka jika kita merasa jauh dari Tuhan atau terikat oleh masalah hidup, ingatlah bahwa Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Dia bertindak sebagai gembala yang memimpin kita keluar dari belenggu. Yakinilah saudaraku bahwa menjalani tahun ini Tuhan selalu setia menjaga umatnya. Tidak seorang pun kita yang luput dari pandangannya. Maka berilah respon dengan mengarahkan hidup kepada Tuhan dan merengkuh kasih-Nya yang telah merangkul kita dalam segala penderitaan yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang membebaskan dan menebus. Firman Tuhan menyatakan bahwa Dia membebaskan Yakub dan menebusnya dari tangan yang lebih kuat. Ini mengingatkan kita saudaraku bahwa meskipun masalah atau kuasa dunia tampak lebih kuat, Tuhan kita jauh lebih berkuasa. Pembebasan dari Tuhan bersifat holistik, lahir dan batin kita, jasmani dan rohani kita. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, belenggu ketakutan, belenggu kegagalan, dan bahkan kekhawatiran akan masa depan kita. Yesus telah menebus kita melalui karya salib-Nya. Maka pastikanlah pada tahun ini kita semua hidup sebagai umat yang telah dimerdekakan. Allah berjanji bahwa umatnya akan bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Tuhan mengubah kesedihan menjadi sukacita dan kesusahan menjadi penghiburan, serta memiliki kehidupan yang dipulihkan sepenuhnya. Dalam menjalani tahun 2025 ini, saudaraku, serahkanlah segala kesedihan dan pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup mengubah ratapan menjadi tari-tarian seperti yang dijanjikannya dalam firman-Nya. Tuhan tidak hanya membebaskan, tapi juga memberikan kelimpahan berkat-berkat rohani dan jasmani bagi kita. Kelimpahan ini adalah bukti kasih-Nya yang tak berkesudahan. Percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Bukan hanya materi, saudara, tetapi juga kedamaian hati, sukacita, dan pemulihan hubungan dengan Dia. Tahun baru ini adalah waktu yang tepat untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan berjalan bersama Tuhan yang membebaskan itu. Percayalah, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca ini, Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Tuhan membebaskan dan menebus kita. Tuhan memberikan sukacita yang penuh. Tuhan memberkati dengan kelimpahan. Marilah kita menjalani tahun 2025 ini dengan keyakinan bahwa kita memiliki Allah yang setia, yang membebaskan dan memulihkan hidup kita.
Sebagai umatnya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan dan sukacita yang sejati di dalam Kristus. Selamat menjalani tahun 2025 ini dengan sukacita dan semangat. Percayalah Tuhan selalu memelihara kita dalam kuasa dan cinta kasih-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman menguatkan kami, memulihkan kami, dan kami yakin kami bangkit meraih hidup yang berkemenangan. Terberkatilah seluruh umat-Mu yang menjalani tahun-tahun baru ini, hari-hari barunya, dan juga Tuhan dengan segala persiapan-persiapan masa depan yang akan diraihnya. Kami percaya seluruh umat Tuhan dikuatkan hari ini. Kami bersama-sama memenangkan hidup di tahun 2025 yang sudah berjalan 5 hari ini. Dan kami percaya juga kami bagian dari berkat-berkat Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bernyanyi dari buku Endin nomor 750 ayat 1. Tutod dikon, o Yesus, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.